Seorang kakek lusuh bersandal jepit putus datang membawa kipas rusak saat hujan deras mengguyur atap seng kios. Ilham tidak tahu bahwa di balik baju kumal berbau minyak tawon itu berdiri sosok yang sanggup membeli seluruh ruko di kawasan Ampel. Yang ia tahu, ia tidak tega membiarkan orang tua itu pulang dengan tangan hampa, meski nyawanya sendiri sedang terancam oleh ultimatum Koruben. Ayo dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen kalian dari mana. Kisah ini bermula dari denting obeng dan bau vernis yang menyengat di sebuah sore yang genting. Matahari Surabaya seakan membakar atap seng kios kecil itu tanpa ampun. Hawa panas terperangkap di antara dinding bata yang catnya mengelupas dan rak-rak besi tua. Ilham menyeka keringat yang menetes di pelipisnya dengan punggung tangan yang berlumuran oli hitam. Ia harus menjaga fokus pada gulungan tembaga di hadapannya, meski udara terasa begitu menyesakkan dada. Jari jemari Ilham bergerak lincah melilitkan kawat merah halus ke dalam inti besi dinamo kipas angin. Setiap putaran harus presisi, karena 1 milimeter kesalahan bisa membuat motor listrik itu terbakar nantinya. Ia menghitung dalam hati, sambil menahan napas agar tangannya tidak gemetar karena kelelahan seharian. Aroma vernis pelapis kawat yang menyengat hidung menjadi satu-satunya teman setia di ruangan sempit ini. Suara bising lalu lintas dari jalan raya utama hanya terdengar samar seperti dengungan lebah dari kejauhan. Di lorong Ampel yang padat ini kehidupan berjalan dengan ritme yang lebih lambat dan religius. Namun ketenangan itu pecah seketika saat bayangan besar menutupi cahaya matahari yang masuk dari pintu rolling door. Ilham menghentikan putaran tangannya dan mendongak perlahan untuk melihat siapa yang datang mengganggu konsentrasinya. Koruben berdiri di ambang pintu dengan kemeja batik yang terlalu ketat untuk perutnya yang buncit. Di belakangnya berdiri 2 orang pria berbadan tegap dengan tatapan mata yang menyapu isi kios dengan meremehkan. Ilham meletakkan dinamo setengah jadi itu ke atas meja kerja dengan sangat hati-hati agar kawatnya tidak terurai. Ia sudah menduga kedatangan ini akan terjadi cepat atau lambat, meski hatinya berharap sebaliknya. Pria Tionghoa paruh baya itu melangkah masuk tanpa permisi sambil mengipas-ngipaskan wajahnya dengan sebuah amplop coklat tebal. Sepatu kulit mengkilap milik Ruben terlihat sangat kontras dengan lantai semen kios yang retak dan berdebu abu-abu. Ia menendang pelan sebuah kardus berisi bangkai kipas angin yang menghalangi jalannya menuju meja kerja Ilham. Suara kardus bergeser di lantai kasar terdengar menyakitkan di telinga Ilham yang peka terhadap bunyi. Ilham berdiri perlahan untuk menyambut tamu tadi undang itu sebagai bentuk sisa-sisa sopan santun yang diajarkan ayahnya. Ia tidak mengulurkan tangan karena sadar telapaknya terlalu kotor untuk menyentuh kulit bersih Koruben. Pria itu menatap Ilham dengan sorot mata yang sulit diartikan antara kasihan atau justru jijik. Ruben meletakkan amplop coklat itu di atas meja, tepat di samping sebuah multimeter analog tua. Utang ayahmu sudah jatuh tempo sejak bulan lalu, dan bunga berjalan terus setiap harinya tanpa henti. Ruben memulai pembicaraan dengan nada datar, seolah sedang membahas cuaca panas hari ini. Ilham menelan ludah yang terasa pahit di tenggorokan, karena ia tahu betul nominal yang dimaksud. Ia mencoba menyusun kalimat pembelaan yang masuk akal, meski tahu posisinya sangat lemah secara hukum. Saya sedang mengumpulkan uangnya sedikit demi sedikit, dari hasil servis minggu ini dan pesanan borongan bulan depan. Ilham menjawab dengan suara serak yang berusaha ia tegakkan agar terdengar yakin di hadapan penagihnya. Koruben tertawa kecil mendengar jawaban itu sambil menggelengkan kepalanya yang licin oleh minyak rambut. Ia mengambil sebuah obeng dari meja Ilham dan memutar-mutarnya dengan gaya bosan yang dibuat-buat. Hasil servis gulung dinamo recehan begini tidak akan cukup untuk menutup pokok utangnya sampai 10 tahun lagi. Ruben melempar obeng itu kembali ke meja hingga menimbulkan bunyi denting logam yang mengejutkan jantung. Kedua pria berbadan tegap di belakangnya maju selangkah seolah memberi penekanan pada kalimat majikan mereka barusan. Ruangan kios yang sempit itu mendadak terasa semakin menghimpit paru-paru Ilham yang kekurangan oksigen. Ini bukan sekedar soal uang pokok atau bunga yang terus berbunga di catatan buku besarmu. Ilham memberanikan diri menatap mata Ruben karena ia merasa harga dirinya sedang diinjak-injak di rumahnya sendiri. Kios ini adalah satu-satunya peninggalan baba yang masih bisa menghidupi saya dan melunasi janji-janjinya. Ruben mendengus kasar sambil melirik jam tangan emas yang melingkar erat di pergelangan tangannya. Saya tidak butuh ceramah soal nostalgia atau sentimen anak berbakti yang tidak tahu diri akan realitas. Ruben mencondongkan tubuhnya ke depan hingga aroma parfum mahalnya bertabrakan dengan bau oli dan keringat. Ia mengetuk-ngetuk amplop coklat di meja dengan telunjuknya yang memakai cincin batu akik besar. Di dalam amplop ini ada surat pelepasan hak yang tinggal kamu tanda tangani sore ini juga. Ilham merasakan darahnya berdesir naik ke kepala. Namun ia menahan kepalan tangannya di bawah meja kerja. Ia tahu melawan dengan kekerasan fisik hanya akan membuat 2 tukang pukul itu punya alasan untuk menghancurkan kiosnya. Ruko sebelah milik Ruben butuh perluasan gudang, dan dinding kios Ilham adalah satu-satunya penghalang ambisi itu.
Ruben sudah mengincar tanah sempit ini sejak ayah Ilham masih sehat dan bekerja di sini. Saya tidak akan menjual kios ini, karena ini amanah yang harus saya jaga sampai lunas dengan cara saya. Ilham mengucapkan kalimat itu dengan gemetar, karena ia sadar betapa naif terdengarnya tekad itu sekarang. Ko Ruben menegakkan punggungnya kembali dan memberi isyarat mata kepada salah satu anak buahnya. Pria tegap itu mengambil sebuah kaleng cat semprot dari saku celananya dan mengocoknya dengan suara nyaring. Bunyi kelereng dalam kaleng cat itu terdengar seperti lonceng kematian di telinga Ilham yang terpaku di tempatnya. Pria itu berjalan keluar dan menyemprotkan tanda silang besar berwarna merah menyala di rolling door besi kios. Suara semprotan gas aerosol itu terdengar begitu tajam, membelah keheningan sore di gang sempit Ampel. Para tetangga mulai mengintip dari balik jendela, namun tak ada satupun yang berani keluar. Besok pagi adalah batas akhir kesabaran saya, sebagai orang yang sudah terlalu baik memberi toleransi waktu. Ruben memberikan ultimatum dingin itu sambil merapikan kerah kemejanya yang sedikit basah oleh keringat. Kalau besok pagi uangnya tidak ada di meja saya, maka alat berat akan meratakan tempat ini. Ia tidak perlu berteriak untuk membuat ancaman itu terasa nyata dan menakutkan bagi Ilham. Ruben berbalik badan dan melangkah keluar meninggalkan Ilham yang masih mematung di samping meja kerjanya. Kedua tukang pukul itu menyusul keluar sambil meludah sembarangan di depan pintu kios yang baru saja mereka tandai. Deru mesin mobil SUV hitam terdengar menderum di ujung gang sempit itu sebelum menjauh perlahan. Debu jalanan berterbangan masuk kembali ke dalam kios dan menempel di kulit Ilham yang lengket. Keheningan yang menyakitkan kembali menyelimuti ruangan kerja berukuran 3x4 meter itu setelah mereka pergi. Ilham merosot duduk di kursi kayu reyotnya yang berderit menahan beban tubuh dan beban pikiran. Pandangannya kosong menatap gulungan kawat tembaga yang belum selesai ia kerjakan sejak 1 jam yang lalu. Rasa putus asa mulai merayap naik perlahan-lahan seperti air pasang yang siap menenggelamkan harapan hidupnya. Suara azan asar mulai berkumandang dari menara Masjid Ampel yang letaknya tak jauh dari sana. Panggilan ibadah itu biasanya menenangkan hati Ilham, namun kali ini terdengar seperti penanda waktu yang terus habis. Ia menatap amplop coklat yang ditinggalkan Ruben dan merasa benda itu seperti bom waktu yang siap meledak. Tangannya tergerak untuk menyingkirkan amplop itu, namun terhenti saat melihat benda di sebelahnya. Multimeter analog tua peninggalan ayahnya tergeletak diam di sana, dengan kaca display yang sudah retak halus. Alat ukur listrik itu adalah saksi bisu perjuangan ayahnya membangun kios ini dari 90-an tahun lalu. Ilham mengulurkan tangannya untuk menyentuh jarum penunjuk yang diam di angka 0 pada skala ohmmeter. Tiba-tiba ia merasakan getaran halus dari meja kerja yang merambat ke ujung jari telunjuknya. Lampu bohlam kuning yang menggantung di langit-langit berkedip-kedip tidak stabil, seolah pasokan listrik sedang dipermainkan dari luar. Ilham segera menyambar multimeter itu untuk mengecek tegangan di stop kontak utama sebelum terjadi korsleting yang berbahaya. Jarum merah pada alat itu melenting ke kanan dengan liar, lalu jatuh kembali ke kiri dengan cepat. Aliran listrik di kios itu mendadak mati total dan menyisakan Ilham dalam kegelapan sore yang remang. Ia menyalakan senter kecil dan mengarahkan cahayanya ke panel listrik tua yang tertanam di dinding belakang. Sekring keramik kuno itu terlihat hitam hangus, seolah baru saja menerima lonjakan beban yang tidak wajar. Ilham sadar ini bukan kerusakan biasa, melainkan pesan peringatan tahap pertama dari Ko Ruben yang tidak main-main. Ia mencoba mengganti sekring cadangan, namun tangannya terlalu gemetar untuk memutar drat porselen itu dengan benar. Keringat dingin mulai bercampur dengan keringat panas di punggung Ilham saat ia menyadari situasi yang sebenarnya. Tanpa listrik, ia tidak bisa menyelesaikan gulungan dinamo pesanan pelanggan yang harus diambil nanti malam. Tanpa bayaran dari pelanggan itu, ia tidak punya uang sepeser pun untuk sekadar membeli makan malam. Ruben benar-benar ingin mematikan sumber napasnya secara harfiah, bahkan sebelum tenggat waktu besok pagi tiba. Ilham duduk kembali dalam keremangan kios yang kini terasa seperti peti mati yang sedang ditutup perlahan. Ia memeluk multimeter tua itu di dadanya, seolah benda itu bisa memberinya kekuatan atau jawaban gaib. Suara dengungan sisa listrik statis masih terdengar lamat-lamat dari kapasitor yang belum sepenuhnya membuang muatan. Di luar sana, langit mulai berubah warna menjadi jingga tua yang suram dan berdebu. Ia teringat kata-kata ayahnya, bahwa teknisi sejati tidak pernah menyalahkan alat atau keadaan yang rusak parah. Tapi hari ini, Ilham merasa dirinya lah yang rusak, dan tidak ada suku cadang pengganti di dunia ini. Ia menarik napas panjang yang bergetar, dan mencoba menenangkan detak jantungnya yang memburu tak beraturan. Matanya tertuju pada jarum multimeter di pangkuannya, yang bergerak sendiri meski tidak terhubung ke kabel manapun. Jarum multimeter itu akhirnya berhenti bergetar dan jatuh lemas ke angka tak terhingga, seiring matinya sisa arus statis. Kios kini benar-benar gelap gulita,
hanya disinari sisa cahaya oranye dari lampu jalan yang menerobos celah ventilasi berkarat. Ilham menghela napas panjang yang terdengar berat di tengah keheningan yang menyesakkan dada. Ia mencoba meraba-raba laci meja kerjanya untuk mencari korek api atau sisa lilin yang mungkin terselip. Tangan kasarnya menyenggol kaleng timah berisi baut hingga jatuh berantakan ke lantai semen dengan suara gaduh. Ilham mengumpat pelan sambil berjongkok, merutuki nasib sial yang datang bertubi-tubi seperti ombak pasang. Saat itulah ia mendengar suara batu kering dari arah pintu depan, suara yang terdengar tua dan rapuh. Ilham menoleh cepat, menyipitkan mata untuk menembus keremangan senja yang mulai pekat di lorong ampel. Sesosok bayangan kurus berdiri di ambang pintu. Siluetnya terlihat bungkuk di bawah beban karung kain yang digendongnya. Pria tua itu mengenakan topi pancing kusam yang tepiannya sudah sobek dan kaos oblong yang terlalu besar untuk tubuh ringkihnya. Sandal jepit yang ia pakai berbeda warna kiri dan kanan. Salah satunya bahkan sudah diikat dengan tali rafia agar tidak putus. Bunyi saretan sandalnya terdengar nyaring dan menyedihkan saat ia melangkah masuk tanpa ragu. "Maaf, Bah. Kios sudah tutup karena mati lampu, dan saya tidak bisa melayani servis hari ini." Ilham berdiri dan mencoba menghalangi jalan bapak tua itu dengan nada sopan namun tegas. Pria tua itu seolah tidak mendengar penolakan Ilham dan terus berjalan menuju satu-satunya kursi plastik kosong di sudut ruangan. Ia meletakkan buntelan kain sarung yang dibawanya ke atas meja kerja dengan sangat hati-hati seperti menaruh bayi. "Saya dengar, kamu teknisi paling jujur di gang ini. Jadi tolong jangan bohong soal tutup atau buka." Bapak tua itu berbicara dengan suara yang tak terduga lantang dan sedikit cerewet untuk ukuran kakek-kakek. Ia membuka simpul kain sarung itu perlahan, memperlihatkan sebuah kipas angin besi tua berwarna hijau lumut yang catnya sudah rontok di sana-sini. Ilham mengenali model itu, sebuah kipas buatan tahun 70-an yang bobotnya bisa 5 kali lipat kipas plastik modern. "Kipas ini macet total tadi siang, dan istri saya tidak bisa tidur kalau tidak mendengar suara dengungannya." Bapak tua itu, yang kemudian mengaku bernama Pak Haris, menepuk rangka besi kipas itu dengan sayang. Ilham menggelengkan kepala, merasa frustasi karena tamunya ini jelas tidak mengerti situasi darurat yang sedang ia hadapi. Di belakang punggungnya, tumpukan dinamo pesanan pelanggan menunggu diselesaikan sebelum besok pagi demi uang tebusan kios. "Saya tidak punya listrik, Pak. Sekring utamanya putus atau mungkin meterannya dirusak orang." Ilham menunjuk ke arah panel listrik yang gelap sebagai bukti ketidakberdayaannya. Pak Haris justru terkekeh pelan. Suara tawanya terdengar seperti gesekan ampras kasar. Ia merogoh saku celananya yang gombrong dan mengeluarkan sebuah baterai kotak 9 volt dan lampu LED kecil rakitan sendiri. Anak muda zaman sekarang terlalu manja dengan fasilitas. Dulu saya gulung dinamo pakai lampu minyak pun jadi. Pak Haris menyalakan lampu kecil itu dan menyorotkannya tepat ke wajah Ilham yang kaget. Cahaya putih kebiruan itu cukup terang untuk menerangi meja kerja, meski menciptakan bayangan-bayangan tajam yang menakutkan. Ilham merasa tersindir, sekaligus tertantang oleh ucapan bapak tua yang entah datang dari mana ini. "Pak, masalahnya bukan cuma lampu, tapi saya butuh listrik besar untuk alat tes dan solder." Ilham mencoba berargumen logis, berharap bapak tua ini segera sadar dan pergi mencari teknisi lain. Tapi Pak Haris malah duduk santai di kursi plastik, mengangkat kakinya yang berdebu ke atas tumpukan kardus bekas. Ia menatap Ilham dengan sorot mata yang aneh, tajam namun jenaka, seolah sedang menonton pertunjukan komedi. "Kalau kamu memang ahli, tanganmu pasti tahu mana kawat yang putus tanpa perlu alat canggih." Pak Haris menantang lagi, kali ini sambil mengeluarkan sebungkus rokok kretek yang sudah penyok. Ilham menatap kipas besi itu, lalu menatap tumpukan dinamo yang nilainya jutaan rupiah di sudut meja. Waktu terus berjalan, setiap detik yang ia habiskan untuk meladeni orang tua ini adalah detik yang hilang untuk menyelamatkan kiosnya. Ilham mengambil obeng dari saku celananya dengan gerakan kasar, tanda ia mulai kehilangan kesabaran. Ia membuka casing belakang kipas antik itu hanya untuk membuktikan bahwa kerusakannya parah dan tidak bisa diperbaiki sekarang. Namun saat penutup besi itu terbuka, aroma hangus yang khas langsung menyeruak keluar, bercampur dengan bau minyak tawon dari tubuh Pak Haris. Gulungan tembaga di dalamnya hitam legam, tanda terbakar parah karena dipaksa berputar saat macet. "Ini butuh gulung ulang total, Pak. Butuh waktu minimal 3 jam kalau listrik menyala normal." Ilham menutup kembali casing itu dengan bunyi klak yang keras, berharap itu menjadi tanda akhir diskusi. Tapi Pak Haris justru tersenyum lebar, memperlihatkan deretan giginya yang kuning karena nikotin. Ia mengeluarkan uang 2 lembar 20 ribuan yang lecek dari saku kemejanya dan meletakkannya di meja. "Saya bayar di muka, kerjakan sekarang, pakai tanganmu yang katanya ajaib itu."
Uang itu jelas tidak cukup untuk membeli kawat tembaganya saja, apalagi ongkos kerja yang rumit. Ilham merasa darahnya mendidih. Ingin rasanya ia mengusir orang tua ini agar bisa fokus memikirkan cara mendapatkan uang jutaan untuk Ruben. Tapi melihat tangan Pak Haris yang gemetar saat menaruh uang itu, hati kecil Ilham mendadak terasa nyeri. Di luar, suara guntur mulai terdengar bergemuruh rendah, menandakan hujan lebat akan segera turun membasahi Surabaya. Ilham tahu, jika ia menolak, bapak tua ini akan kehujanan membawa kipas besi seberat batu itu ke tempat lain yang pasti sudah tutup. Ia melirik ke arah panel listrik lagi, lalu teringat ada satu cara nekat untuk mendapatkan listrik darurat. Ia bisa menjamper kabel langsung dari tiang utama di belakang kios, tapi risikonya sangat tinggi. Kalau saya kerjakan ini, saya tidak akan sempat mengerjakan pesanan borongan yang uangnya saya butuhkan besok pagi. Ilham bergumam lebih kepada dirinya sendiri, menimbang dua pilihan yang sama-sama berat. Pak Haris hanya diam menunggu, namun tatapan matanya seolah menelanjangi integritas Ilham sebagai seorang teknisi. Di sudut meja, cahaya lampu LED rakitan itu mulai meredup, seakan memberi isyarat bahwa waktunya tidak banyak. Ilham menyeka keringat di dahinya, lalu menatap gulungan kawat tembaga premium simpanannya yang seharusnya untuk pesanan mahal. Ia bisa saja memakai kawat bekas untuk kipas tua ini. Toh bapak ini tidak akan tahu bedanya. Tapi suara hati ayahnya kembali terngiang, mengingatkan bahwa menipu pelanggan adalah pantangan terbesar seorang ahli dinamo. Ilham menarik napas panjang, menghirup aroma debu dan keputusasaan yang menggantung di udara. Ia bangkit berdiri, mengambil tang potong dan gulungan kabel tebal dari rak di belakangnya. Aku akan coba nyalakan listriknya sebentar, tapi kalau meledak, bapak harus lari keluar. Ilham memberi peringatan serius yang hanya dibalas anggukan santai oleh Pak Haris. Ilham memanjat kursi reyot untuk menggapai ventilasi belakang, tempat kabel induk PLN melintas di dinding luar ruko. Dengan gerakan cepat dan terlatih, ia mengupas isolasi kabel itu dan mencantolkan jepit buaya yang terhubung ke panel kiosnya. Percikan api biru memuncrat sesaat, disertai bunyi letupan yang membuat jantungnya hampir copot. Lampu bohlam di atas meja kerja menyala redup, berkedip-kedip tidak stabil, namun cukup untuk memanaskan solder. Ilham melompat turun, napasnya memburu karena adrenalin melakukan tindakan ilegal demi keadaan darurat. Listriknya tidak stabil, saya harus memilih mana yang mau dikerjakan duluan sebelum sekring darurat ini jebol. Ilham menatap dua benda di hadapannya, tumpukan dinamo pesanan yang akan menyelamatkan kiosnya, atau kipas besi rongsokan milik bapak tua miskin ini. Suara hujan mulai turun deras memukul atap seng, menyamarkan suara dengungan listrik yang terdengar semakin kritis dan berbahaya. Pak Haris menatap Ilham lekat-lekat, menunggu keputusan apa yang akan diambil oleh pemuda yang sedang diuji nasibnya ini. Ilham menggeser tumpukan dinamo pesanan pabrik yang bernilai jutaan rupiah itu ke tepi meja yang gelap. Ia justru menarik bangkai kipas angin besi milik Pak Haris ke bawah sorotan lampu bohlam yang berkedip lemah. Tangannya bergerak meraih gulungan kawat tembaga berlabel merah dari rak paling atas yang jarang disentuhnya kecuali untuk pesanan khusus. Itu adalah kawat tembaga grade Jerman terbaik yang ia miliki. Sisa dari proyek besar tahun lalu. Pak Haris memperhatikan gerak-gerik itu sambil melinting ulang rokok kreteknya yang sempat padam karena lembab. Asap rokok yang berbau cengkeh tebal mulai memenuhi ruangan sempit itu bersaing dengan aroma ozon dari percikan listrik. Ilham tahu betul, uang 40.000 di meja tidak akan cukup untuk mengganti modal kawat mahal ini. Namun membiarkan orang tua itu pulang dengan gulungan kawat murah yang cepat panas bukanlah standar kerjanya. Suara hujan di luar semakin menggila menghantam atap seng kios seperti ribuan kerikil yang dijatuhkan dari langit. Gemuruh air itu meredam suara dengungan trafoliar yang dijamper Ilham di belakang tembok kios yang retak. Ia mulai memotong kawat tembaga gosong dari inti besi kipas itu dengan tang potong yang tajam. Serpihan tembaga hitam berjatuhan ke lantai semen, bergabung dengan debu dan kotoran yang sudah ada di sana. Kamu pakai kawat enamel ganda untuk kipas rongsokan yang bahkan bautnya sudah karatan semua. Pak Haris berkomentar datar tanpa nada memuji, melainkan seperti seorang mandor yang sedang mengaudit logistik gudang. Ilham tidak menoleh sedikit pun, karena matanya terkunci pada alur-alur sempit di dalam inti stator. Ia membersihkan sisa vernis lama dengan kikir kecil, agar kawat baru bisa duduk dengan sempurna tanpa celah. Barang yang keluar dari meja ini harus awet minimal 5 tahun. Siapapun pemiliknya atau berapapun bayarannya. Ilham menjawab pelan sambil menyelipkan kertas isolator mika ke dalam slot besi dengan bantuan pinset panjang. Ia tidak peduli apakah bapak tua ini mengerti teknis atau tidak. Yang penting prinsipnya tersampaikan. Jemarinya mulai menari. Lilit demi lilit memasukkan kawat tembaga emas itu ke dalam jantung mesin. Cahaya lampu bohlam tiba-tiba meredup drastis hingga menyisakan filamen oranye yang membara suram di kegelapan.
Ilham menahan nafasnya menunggu tegangan listrik stabil kembali sambil berdoa dalam hati, agar sekring daruratnya tidak meledak. Ia bisa merasakan hawa panas dari sambungan kabel ilegal di belakang punggungnya yang mulai bekerja melampaui batas aman. Keringat dingin mengalir di punggungnya bukan karena suhu ruangan, tapi karena ketegangan yang memuncak di setiap detiknya. Pak Haris menyodorkan lampu LED rakitannya lebih dekat ke objek kerja, membantu penerangan tanpa diminta sedikit pun. Sorot mata tua itu mengikuti setiap lekukan kawat yang dibentuk Ilham dengan presisi yang menakutkan bagi mata awam. Tidak ada gerakan sia-sia dalam teknik Ilham, seolah tangannya sudah memiliki memori otot sendiri yang terasah ribuan jam. Ia menjaga ketegangan kawat agar tidak terlalu kendor, yang bikin berisik, atau terlalu kencang yang bikin putus. Kenapa kamu tidak kerjakan yang itu saja, padahal uangnya pasti cukup untuk bayar preman tadi? Pak Haris menunjuk tumpukan dinamo pabrik dengan dagunya yang penuh uban kasar belum dicukur rapi. Ilham berhenti sejenak untuk mengoleskan cairan sirlak pelapis pada lapisan pertama gulungan, agar tidak terjadi gesekan. Aroma alkohol dari sirlak itu menyengat tajam menusuk hidung, memberi sensasi dingin sesaat di tengah udara pengap. Uang haram dari kerja asal-asalan tidak akan berkah buat bayar utang bapak saya yang semasa hidupnya lurus. Ilham melanjutkan lilitannya dengan tempo yang lebih cepat karena ia berpacu dengan waktu yang semakin sempit. Ia tidak ingin berdiskusi soal moral dengan orang asing saat hidupnya sendiri sedang di ujung tanduk kehancuran. Fokusnya adalah menyelesaikan satu kebaikan kecil ini sebelum dunianya benar-benar runtuh besok pagi saat matahari terbit. Hujan di luar sana menciptakan tirai air yang memisahkan kios kecil ini dari realitas kota Surabaya yang sibuk. Suara klakson dan deru mesin kendaraan di jalan raya tenggelam sepenuhnya oleh orkestra alam yang membuncah. Di dalam sini hanya ada suara napas teratur Ilham dan bunyi gesekan kawat tembaga yang terdengar ritmis. Momen itu terasa meditatif, seolah ia sedang berdoa melalui gerak tangannya yang melayani mesin mati agar hidup kembali. Ilham menyambungkan ujung-ujung kawat terakhir ke terminal kapasitor dengan timah solder yang mendesis saat meleleh. Asap tipis putih mengepul naik, membawa bau logam cair yang khas bagi para pekerja elektronika dimanapun. Ia meniup sambungan itu perlahan, agar timahnya membeku dengan kilap sempurna, tanda koneksi yang kuat dan matang. Pekerjaan intinya sudah selesai, tinggal merakit kembali kerangka besi yang berat dan penuh karat itu. Pak Haris mematikan lampu LED-nya dan bersandar kembali ke kursi plastik yang berderit menahan berat badannya. Ia tidak mengucapkan terima kasih atau memuji hasil kerja Ilham yang terlihat rapi seperti buatan pabrik. Ia hanya mengangguk-angguk kecil sambil mengetukkan jari-jarinya ke lutut mengikuti irama hujan yang tak kunjung reda. Ilham mengangkat motor kipas yang sudah jadi itu dan memasukkannya kembali ke dalam cangkang besinya. Tangan Ilham terasa pegal dan kaku setelah bekerja non-stop dalam posisi membungkuk di bawah penerangan minim. Namun ada kepuasan batin yang menyelinap masuk saat ia memutar alai salam kipas itu dengan jari telunjuk. Putarannya mulus, tanpa hambatan sedikit pun, seolah bantalan pelumasnya baru saja diganti dengan yang baru. Ia mencolokkan steker kipas itu ke stop kontak pengujian dengan hati-hati, takut memicu lonjakan beban berlebih. Baling-baling besi itu berputar pelan pada awalnya, lalu semakin kencang dengan suara angin yang menderu halus. Tidak ada lagi suara gerit atau dengung kasar yang dikeluhkan Pak Haris saat datang tadi sore. Angin sejuk langsung menerpa wajah Ilham, dan Pak Haris mengeringkan keringat yang membasahi wajah mereka berdua. Kipas tua itu telah kembali muda, berkat tangan dingin dan material terbaik yang dikorbankan Ilham. Sudah selesai, Mbah. Silahkan dibawa pulang sebelum hujannya tambah deras sampai banjir masuk ke sini. Ilham mencabut steker itu dan membungkus kembali kipas berat itu dengan kain sarung lusuh milik Pak Haris. Ia menyerahkan benda itu tanpa meminta tambahan biaya sepeser pun, meski ia tahu ia rugi besar. Pak Haris menerima bungkusan itu, namun matanya tidak lepas menatap wajah lelah pemuda di hadapannya. Belum sempat Pak Haris beranjak dari kursinya, suara hantaman keras terdengar dari arah pintu rolling door. Pintu besi yang setengah terbuka itu didorong kasar, hingga beradu dengan tembok, dan menimbulkan bunyi dentuman memekakkan telinga. Ilham tersentak kaget, hampir menjatuhkan solder panas yang baru saja akan ia letakkan di penyangganya. Sosok Korubin berdiri di sana, dengan wajah merah padam dan napas yang memburu karena amarah. Ia tidak datang sendiri kali ini, melainkan membawa 3 orang preman yang lebih sangar dari sebelumnya. Air hujan menetes dari jas hujan plastik transparan yang mereka kenakan, membasahi lantai kios yang baru saja kering. Ruben melangkah masuk dengan sepatu bot karetnya meninggalkan jejak lumpur hitam di setiap pijakannya. Ia menatap Ilham dengan sorot mata yang seolah ingin menelan hidup-hidup pemuda kurus itu. Saya dengar ada laporan warga soal pencurian listrik dari tiang belakang yang membahayakan satu kampung.
Ruben berteriak lantang mengalahkan suara hujan demi membenarkan tindakannya menerobos masuk tanpa permisi malam-malam. Ia berjalan lurus ke arah meja kerja Ilham tanpa memperdulikan keberadaan Pak Haris yang duduk mematung di sudut. Tangannya menyapu bersih semua peralatan kerja di atas meja hingga berhamburan jatuh ke lantai. Kaleng timah, paku, sekrup, dan obeng-obeng presisi berserakan, menciptakan bunyi gaduh yang menyakitkan hati setiap teknisi. Ilham hanya bisa diam mematung melihat alat-alat pencari nafkahnya diperlakukan seperti sampah tak berharga. Ia ingin melawan, namun sadar perlawanan fisik hanya akan memberi Ruben alasan legal untuk memenjarakannya malam ini juga. Ruben mencabut paksa kabel jumper ilegal yang terhubung ke panel dengan satu sentakan kasar yang berbahaya. Percikan api besar meledak dari panel listrik diikuti bau kabel terbakar yang menyengat tajam memenuhi ruangan. Kios itu kembali gelap gulita total kali ini tanpa harapan untuk bisa dinyalakan lagi dengan cara apapun. Hanya kilatan petir dari luar yang sesekali menerangi wajah-wajah tegang di dalam ruangan sempit itu. Ruben menyalakan senter besar yang dibawanya dan menyorotkannya tepat ke mata Ilham yang menyipit perih. Jangan pikir kamu bisa main belakang dengan saya pakai cara-cara tikus got seperti ini. Ruben mendekatkan wajahnya ke telinga Ilham sambil mencengkram kerah baju kerja Ilham yang kotor oleh oli. Besok pagi, saya tidak mau lihat ada satu baut pun tersisa di tempat busuk ini. Ia melepaskan cengkramannya dengan dorongan kuat yang membuat Ilham terhuyung mundur menabrak rak besi. Kaki Ruben kemudian melayang menendang meja kerja kayu yang sudah tua itu dengan sekuat tenaga. Meja itu bergeser keras menghantam dinding, membuat guncangan hebat pada benda-benda yang ada di atasnya. Ilham terlambat menyadari bahaya itu saat melihat multimeter analog kesayangannya ikut tersentak hebat karena guncangan meja. Alat ukur peninggalan ayahnya itu meluncur jatuh dari tepi meja menuju lantai beton yang keras tanpa ampun. Suara benturan plastik keras yang menghantam lantai beton bergema mengerikan di dalam ruangan sempit itu. Waktu seakan berhenti berdetak bagi Ilham saat melihat benda paling berharga dalam hidupnya hancur berkeping-keping. Pecahan kaca display multimeter itu berhamburan liar, memantulkan sisa cahaya senter yang disorotkan Ruben dengan kejam. Jarum penunjuk analog yang selama puluhan tahun menari akurat, kini bengkok patah tak berdaya, terpisah dari porosnya. Ilham merasakan lututnya lemas seketika, seolah seluruh tulang di kakinya ditarik paksa oleh gravitasi bumi. Ia jatuh berlutut di atas lantai yang dingin, mengabaikan debu dan kotoran yang menempel di celana kerjanya. Matanya nanar menatap bangkai alat ukur listrik itu yang tergeletak menyedihkan di dekat sepatu bot Ruben yang penuh lumpur. Casing backlight hitam yang kokoh itu kini retak terbelah dua, memperlihatkan komponen dalaman yang rumit dan rapuh. Itu bukan sekadar alat ukur tegangan listrik bagi Ilham, melainkan jembatan kenangan terakhir dengan mendiang ayahnya. Ayahnya yang mengajarkan cara membaca skala ohm saat Ilham masih belum lancar membaca huruf alfabet di sekolah dasar. Benda itu telah menghidupi keluarga mereka selama 2 generasi, melewati berbagai krisis ekonomi dan perubahan zaman. Kini warisan itu hancur tak berbentuk, hanya karena arogansi seorang pengusaha properti yang serakah akan tanah sempit. Ruben tertawa pendek, sebuah suara yang terdengar kering dan tanpa rasa bersalah sedikit pun di telinganya. Ia menendang pelan salah satu pecahan casing itu hingga tergelincir menjauh ke sudut ruangan yang gelap. Tindakan itu adalah penghinaan maksimal yang meruntuhkan sisa-sisa pertahanan mental Ilham yang sudah retak sejak pagi tadi. Ilham ingin berteriak marah dan memukul wajah sombong itu, namun suaranya tercekat di tenggorokan yang terasa tercekik. Barang rongsokan begitu saja ditangisi seperti anak kecil yang kehilangan mainan murahan di pasar malam. Ruben mengejek sambil mengarahkan senternya tepat ke wajah Ilham yang menunduk dalam, menyembunyikan ekspresi wajahnya. Cahaya menyilaukan itu memaksa Ilham memejamkan mata, namun air mata justru merembes keluar tanpa bisa ditahan lagi. Rasa sakit yang ia rasakan bukanlah sakit fisik, melainkan nyeri ulu hati yang menusuk tajam hingga ke tulang belakang. Para preman di belakang Ruben ikut terkekeh meremehkan, menikmati pemandangan kehancuran mental seorang pemuda miskin yang tidak berdaya. Mereka tidak mengerti bahwa bagi seorang teknisi, alat kerja adalah perpanjangan nyawa dan harga diri yang sakral. Menghancurkan alat kerja seorang tukang sama artinya dengan mematahkan tangan mereka agar tidak bisa mencari makan lagi. Ilham mengepalkan tangannya di atas paha, merasakan getaran amarah yang bercampur aduk dengan rasa putus asa yang dalam. Hujan di luar sana turun semakin deras, menciptakan suara gemuruh yang seolah mewakili kekacauan di dalam dada Ilham. Suara air yang menghantam atap seng terdengar ritmis dan monoton, kontras dengan detak jantungnya yang tidak beraturan. Angin kencang menerobos masuk melalui celah ventilasi, membawa percikan air dingin yang menampar wajah Ilham. Namun, ia tidak bergerak sedikit pun dari posisinya, bersimpuh di hadapan puing-puing masa lalunya yang telah hancur.
Tangan Ilham bergerak perlahan, gemetar hebat saat mencoba memungut pecahan kaca yang tajam itu satu persatu. Ujung jari telunjuknya tergores sisi kaca yang runcing, hingga darah segar menetes jatuh ke lantai semen. Rasa perih itu justru membantunya tetap sadar di tengah gelombang syok yang nyaris membuatnya pingsan. Ia mengumpulkan serpihan-serpihan itu ke dalam telapak tangannya, seolah berharap bisa menyatukannya kembali dengan lem dan doa. Lihat baik-baik nasib barang rongsokan itu, karena nasibmu besok pagi tidak akan jauh berbeda darinya. Ruben membungkuk sedikit, mendekatkan wajahnya yang berminyak untuk memberikan ancaman terakhir yang lebih personal. Kalau kamu masih bersikeras bertahan di sini, saya pastikan kamu akan hancur lebih parah dari alat bututmu itu. Ia menegakkan tubuhnya kembali, lalu memberi isyarat kepada anak buahnya untuk segera meninggalkan tempat yang pengap itu. Langkah kaki mereka terdengar berat meninggalkan kios, diiringi bunyi cipratan air genangan yang terinjak sepatu bot. Ruben sengaja tidak menutup kembali pintu rolling door, membiarkan angin malam dan hujan bebas masuk mengacak-acak isi kios. Suara mesin mobil yang menderum menjauh di kejauhan menandakan berakhirnya teror fisik untuk malam ini. Namun teror mental yang ditinggalkan Ruben jauh lebih awet dan menyakitkan daripada memar di tubuh. Keheningan kembali menyelimuti kios kecil itu, hanya diselingi suara hujan dan isak tangis tertahan dari Ilham. Ia tidak berani mengangkat wajahnya, karena malu pada dirinya sendiri yang gagal mempertahankan amanah orang tua. Ilham merasa gagal sebagai anak, gagal sebagai teknisi, dan gagal sebagai laki-laki yang seharusnya bisa melindungi miliknya. Bayangan wajah kecewa ayahnya menari-nari di pelupuk mata, membuatnya semakin terpuruk dalam kubangan rasa bersalah. Ia menggenggam erat pecahan multimeter itu di dadanya, membiarkan sudut-sudut tajamnya menekan kulit hingga sakit. Rasa sakit itu ia butuhkan sebagai hukuman atas ketidakmampuannya melawan ketidakadilan yang baru saja terjadi. Di kepalanya terlintas pikiran untuk menyerah saja, menutup kios ini selamanya, dan pergi menjadi buruh kasar dimanapun. Semangat juang yang tadi sempat menyala saat memperbaiki kipas Pak Haris, kini padam total, tersiram realitas pahit. Ilham lupa bahwa ia tidak sendirian di ruangan itu, karena saking larutnya dalam kesedihan yang mendalam. Di sudut ruangan yang remang-remang, sosok Pak Haris masih duduk diam di kursi plastiknya, seperti patung batu. Sejak tadi bapak tua itu tidak bersuara sedikit pun, seolah membiarkan drama tragis itu terjadi di depan matanya. Ilham mengira Pak Haris pasti sudah ketakutan, atau mungkin menertawakan kebodohannya dalam hati. Maaf Pak, saya tidak bisa menjaga kenyamanan tamu dan malah mempertontonkan aib kemiskinan saya. Ilham berkata lirih tanpa menoleh. Suaranya parau dan pecah oleh tangis yang berusaha ditelan kembali. Seharusnya Bapak pulang saja tadi, saat hujan belum deras, agar tidak terjebak dalam masalah saya. Ia merasa sangat kecil dan hina di hadapan orang asing yang baru dikenalnya beberapa jam lalu itu. Namun tidak ada jawaban verbal dari Pak Haris, hanya suara gesekan kursi plastik yang didorong mundur. Langkah kaki Pak Haris terdengar mendekat perlahan, suaranya terseret-seret khas orang tua, namun kali ini temponya terasa berbeda. Ada ketegasan dalam setiap pijakan kaki itu yang tidak terdengar seperti langkah seorang pensiunan lemah. Ilham masih menunduk, enggan memperlihatkan wajahnya yang basah oleh air mata dan darah kepada siapapun. Pak Haris berhenti tepat di samping Ilham, lalu bercongkok pelan tanpa memperdulikan lutut tuanya yang mungkin sakit. Tangan keriputnya terulur menyentuh bahu Ilham, bukan untuk menepuk kasihan, melainkan mencengkram dengan tenaga yang mengejutkan. Cengkraman itu terasa kuat dan solid, menyalurkan energi aneh yang membuat Ilham terpaksa mengangkat wajahnya. Saat itulah pandangan mereka bertemu di bawah sisa cahaya lampu jalan yang remang-remang. Wajah bapak tua itu tidak lagi menyiratkan kebingungan atau kepolosan seperti saat ia minta kipasnya diperbaiki tadi sore. Garis-garis wajahnya menegang keras. Rahangnya mengatup rapat, hingga urat lehernya terlihat menonjol keluar. Mata yang sebelumnya sayu dan jenaka, kini berubah total menjadi sorot mata elang yang tajam dan mematikan. Tidak ada rasa takut sedikit pun di sana. Yang ada hanyalah kemarahan dingin yang terkontrol dengan sempurna. Pak Haris menatap pecahan multimeter di tangan Ilham, lalu beralih menatap pintu keluar tempat Ruben menghilang. Ia mengambil sapu tangan kumal dari sakunya,
dan menyeka darah di jari Ilham dengan gerakan cepat dan efisien. Tindakannya itu bukan seperti seorang kakek yang merawat cucu, melainkan seperti seorang jenderal yang merawat prajurit di medan perang. Aura kewibawaan yang sangat kuat mendadak memancar dari tubuh ringkih itu, mendominasi atmosfer ruangan. Kamu sudah lulus ujian terberat malam ini, Nak, yaitu ujian menahan diri saat harga dirimu diinjak-injak. Pak Haris berbisik tajam. Suaranya rendah, namun bergetar oleh otoritas yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Orang yang bisa tetap tenang saat dunianya dihancurkan adalah orang yang pantas memegang tanggung jawab lebih besar. Ilham tertegun mendengar kalimat itu, bingung dengan perubahan drastis karakter bapak tua di hadapannya. Pak Haris bangkit berdiri. Tegak. Postur tubuhnya yang tadi bungkuk, kini lurus sempurna, seolah beban usianya hilang seketika. Ia merogoh saku celananya lagi, tapi kali ini bukan untuk mengambil rokok atau uang receh. Tangannya mengeluarkan sebuah ponsel pintar model terbaru yang terlihat sangat kontras dengan penampilannya yang gembel. Layar ponsel itu menyala terang di kegelapan, menampilkan logo perusahaan multinasional saat kuncinya dibuka. Bapak tua itu mengetikkan sesuatu dengan cepat. Ibu jarinya bergerak lincah di atas layar sentuh tanpa keraguan sedikitpun. Ilham hanya bisa mendongak, menatap sosok itu dengan mulut setengah terbuka, melupakan rasa sakit di tangannya sejenak. Atmosfer di dalam kios berubah drastis, dari keputusasaan menjadi ketegangan misterius yang mencekam. Sesuatu yang besar akan segera terjadi, dan Ilham bisa merasakannya dari perubahan udara di sekitarnya. Pak Haris menempelkan ponsel itu ke telinganya. Tatapannya lurus ke depan, menembus kegelapan malam Surabaya yang basah. Ia tidak lagi terlihat sebagai pelanggan cerewet yang minta diskon servis kipas angin butut. Ia kini terlihat seperti seseorang yang biasa memberi perintah kepada ribuan orang dengan satu jentikan jari. Ilham menahan napas, menunggu apa yang akan keluar dari mulut pria misterius itu selanjutnya. Suara bariton Pak Haris memecah keheningan kios dengan perintah singkat namun padat ke seberang telepon. Ia meminta seseorang bernama Prasetyo untuk segera menyiapkan berkas audit tanah dan tim keamanan korporat ke lokasi koordinatnya saat ini. Nada bicaranya terdengar seperti seorang komandan militer yang sedang mengatur strategi serangan balik di tengah medan tempur yang kacau. Tidak ada lagi logat orang tua yang merengek minta diskon atau keluhan soal pinggang encok yang tadi sering terdengar. Ilham hanya bisa terpaku di lantai yang dingin sambil memegang serpihan kaca multimeternya yang tajam menusuk kulit. Otaknya yang sudah kelelahan kesulitan memproses perubahan drastis yang terjadi pada kakek tua lusuh di hadapannya ini. Pak Haris menutup teleponnya dengan satu gerakan tegas, lalu memasukkan benda pipih canggih itu kembali ke saku celana kumalnya. Ia menghela napas panjang seolah baru saja membuang beban berat yang selama ini ia pikul sendirian di pundaknya. Jangan bengong begitu, Nak. Karena dunia tidak akan berhenti berputar hanya karena kita sedang kaget atau sedih. Pak Haris kembali duduk di kursi plastiknya yang reyot sambil meluruskan kakinya yang terbungkus celana kain murah. Aura intimidatif yang tadi memancar kuat perlahan meredup kembali berganti menjadi sorot mata teduh seorang bapak. Ilham perlahan bangkit berdiri dengan lutut yang masih gemetar menahan sisa syok akibat teror koruben barusan. Ia meletakkan puing-puing multimeter itu ke dalam laci meja kerjanya dengan gerakan hormat seolah sedang memakankan pahlawan perang. Ilham menyeka air mata yang sempat menetes di pipinya dengan ujung lengan baju yang berbau oli dan keringat. Tidak ada gunanya meratapi benda mati saat hidupnya sendiri sedang berada di ambang kehancuran total besok pagi. Matanya beralih pada kipas angin besi tua yang teronggok bisu di sudut meja kerja yang kini berantakan. Benda itu adalah satu-satunya barang yang selamat dari amukan Ruben karena posisinya yang tersembunyi di balik tumpukan kardus. Ilham berjalan mendekati kipas itu dan memeriksa kondisinya dengan teliti di bawah keremangan cahaya lampu jalan. Ia memutar baling-baling besinya sekali lagi untuk memastikan porosnya tidak bengkok akibat guncangan meja yang ditendang tadi. Putaran baling-baling itu masih mulus dan hening, sebuah simfoni mekanik yang menenangkan hati seorang teknisi sejati. Ilham mengambil kain lap bersih dari gantungan di dinding dan mulai menyeka debu yang menempel di kerangka kipas itu. Tindakannya mungkin terlihat konyol bagi orang awam, mengingat kiosnya sendiri sudah porak-poranda seperti kapal pecah. Namun bagi Ilham, membersihkan hasil kerjanya sebelum diserahkan ke pelanggan adalah ritual wajib yang pantang dilanggar dalam kondisi apapun.
Ia menggosok bagian leher kipas yang berkarat hingga sedikit mengkilap, meski hanya diterangi kilatan petir dari luar. Kenapa kamu masih peduli dengan besi tua itu, padahal nyawamu dan tempat ini sedang di ujung tanduk? Pak Haris bertanya pelan, sambil memperhatikan gerak-gerik Ilham yang metodis dan tenang di tengah kekacauan. Ilham tidak langsung menjawab, melainkan terus menggosok noda minyak di baling-baling dengan tekun dan sabar. Suara gesekan kain lap pada logam menjadi satu-satunya bunyi yang mengisi jeda percakapan di antara dua lelaki beda generasi itu. Kios ini mungkin akan rata dengan tanah besok pagi, dan saya akan terusir seperti anjing kurap. Ilham menjawab tanpa menoleh. Suaranya terdengar datar, namun menyiratkan keteguhan hati yang sisa-sisa. Tapi janji saya untuk memperbaiki kipas ini harus tuntas malam ini juga, karena ini mungkin servis terakhir saya. Ia tidak ingin meninggalkan utang pekerjaan di akhir karirnya sebagai tukang gulung dinamo di kampung halamannya sendiri. Ayah saya selalu bilang, kalau kehormatan seorang teknisi itu terletak pada barang terakhir yang keluar dari mejanya. Ilham berbalik badan dan mengangkat kipas berat itu dengan kedua tangannya yang masih perih karena luka gores. Ia berjalan mendekati Pak Haris yang masih duduk santai dengan ekspresi wajah yang sulit ditebak maknanya. Ilham meletakkan kipas itu di pangkuan Pak Haris dengan hati-hati, agar tidak menekan perut buncit bapak tua itu. Bawalah pulang, Pak, selagi hujan di luar sana mulai reda, dan preman-preman itu sudah pergi jauh. Ilham memaksakan seulas senyum tipis di wajahnya yang lelah dan kusam oleh debu reruntuhan, emosi. Bapak tidak perlu bayar sisa ongkosnya. Anggap saja ini sedekah terakhir dari kios servis dinamo Ilham. Ia merasa lega bisa menyelesaikan satu hal dengan benar di hari yang serba salah dan menyakitkan ini. Pak Haris menatap kipas di pangkuannya, lalu menatap wajah Ilham lekat-lekat, seolah mencari celah kebohongan di sana. Ia meraba permukaan motor kipas yang masih hangat sisa proses penyolderan dan gesekan tangan Ilham tadi. Getaran halus dari mesin yang dikerjakan dengan hati itu seakan berbicara langsung ke telapak tangan Pak Haris. Ia tahu betul bedanya barang yang dikerjakan asal jadi demi uang dengan barang yang dikerjakan pakai jiwa. Kamu tahu, harga gulungan tembaga yang kamu tanam di dalam sini lebih mahal dari harga kipasnya sendiri. Pak Haris bergumam pelan, lebih kepada dirinya sendiri sambil menggelengkan kepalanya yang penuh uban. Kamu ini pedagang yang bodoh karena mau rugi demi orang asing yang tidak jelas asal-usulnya. Ilham tertawa kecil mendengar sebutan bodoh itu karena ia sadar itu memang fakta yang tak terbantahkan secara ekonomi. Mungkin saya memang bodoh, Pak, tapi setidaknya saya bisa tidur nyenyak malam ini tanpa merasa berhutang pada siapapun. Ilham melangkah mundur, kembali ke meja kerjanya, dan mulai memunguti alat-alat yang berserakan di lantai. Ia ingin merapikan tempat itu untuk terakhir kalinya, sebelum alat berat datang menghancurkannya besok pagi sesuai ancaman Ruben. Suara denting obeng dan tang yang dimasukkan ke dalam kotak besi terdengar pilu di telinga. Hujan di luar kini telah berubah menjadi gerimis halus yang menyisakan aroma tanah basah dan aspal panas yang menguap. Udara di dalam kios terasa lebih segar, meski bercampur dengan bau gosong sisa korsleting listrik tadi. Ilham merasa beban di dadanya sedikit berkurang setelah menyerahkan kipas itu kepada pemiliknya dengan tuntas. Ia telah melakukan yang terbaik yang bisa ia lakukan sebagai manusia biasa yang tidak punya kuasa apa-apa. Pak Haris perlahan berdiri sambil menjinjing kipas angin besinya dengan satu tangan yang ternyata cukup kuat. Ia tidak langsung beranjak keluar, melainkan berjalan mendekati Ilham yang sedang berjongkok memungut paku. Langkah kakinya terdengar mantap di atas lantai beton yang retak, berbeda jauh dengan langkah seret saat ia datang. Bayangan tubuhnya memanjang di dinding kios yang kusam, terkena bias cahaya lampu jalan dari ventilasi. Saya tidak bisa menerima sedekah dari orang yang lebih susah dari saya, karena itu melanggar prinsip hidup saya. Pak Haris berbicara dengan nada serius sambil merogoh saku pemejanya yang bagian dalamnya ternyata dijahit rapi. Ilham mendongak menatap bapak tua itu, berniat menolak uang pemberiannya karena merasa iba pada penampilan lusuhnya. Namun yang dikeluarkan Pak Haris bukanlah lembaran uang kertas kumal atau recehan logam sisa kembalian belanja. Tangan Pak Haris menggenggam sebuah benda kecil berbentuk persegi panjang yang berkilau memantulkan sedikit cahaya yang ada. Ia menyodorkan benda itu tepat di depan wajah Ilham yang masih berjongkok dengan tatapan bingung. Ambillah, ini sebagai tanda terima pembayaran yang sah dan jangan pernah hilangkan barang ini sembarangan. Suara Pak Haris terdengar berat dan penuh penekanan, seolah ia sedang menyerahkan kunci rahasia negara. Ilham ragu-ragu mengulurkan tangannya yang kotor untuk menerima benda kecil yang terasa dingin dan berat itu.
Saat benda itu berpindah ke telapak tangannya, ia baru sadar bahwa itu adalah sebuah kartu nama berbahan logam. Teksturnya terasa solid dan mahal dengan ukiran huruf timbul yang terasa tajam di ujung jari kasarnya. Ilham mendekatkan kartu itu ke matanya, menyipitkan pandangan untuk membaca tulisan yang terukir elegan di sana. Nama Haris Wijaya tertulis dengan tinta emas di atas plat baja hitam brush metal yang terlihat sangat mewah. Di bawah nama itu tertera jabatan Presiden Direktur dari sebuah perusahaan elektronik raksasa yang logonya sering Ilham lihat di televisi. Jantung Ilham seakan berhenti berdetak sesaat saat menyadari siapa sebenarnya sosok bapak tua rewel di hadapannya ini. Ia mendongak, menatap Pak Haris dengan mulut ternganga tak percaya, namun sosok itu hanya tersenyum tipis penuh arti. Simpan kartu itu baik-baik, karena mulai besok pagi, hidupmu akan berubah total 180 derajat. Pak Haris menepuk bahu Ilham sekali lagi, kali ini dengan sentuhan kebapakan yang hangat dan menenangkan. Ia berbalik badan dan melangkah menuju pintu keluar, menembus gerimis malam Surabaya tanpa menoleh lagi. Punggungnya yang tadi terlihat ringkih, kini tampak kokoh dan tak tergoyahkan oleh angin malam yang bertiup kencang. Ilham masih mematung di tempatnya berdiri, menggenggam kartu nama logam itu erat-erat, seolah takut benda itu akan menguap. Ia merasa seperti baru saja bangun dari mimpi buruk yang panjang dan menemukan secercah cahaya di ujung lorong gelap. Suara langkah kaki Pak Haris perlahan menghilang ditelan hiruk-pikuk suara kendaraan di jalan raya utama Ampel. Namun kehadiran singkatnya telah meninggalkan jejak permanen yang akan mengubah nasib kios kecil ini selamanya. Angin malam berhembus masuk, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Namun Ilham tidak lagi merasa kedinginan sendirian. Ia menatap kembali kartu nama di tangannya, meraba setiap huruf timbulnya untuk meyakinkan diri bahwa ini nyata. Di kejauhan, suara sirina mobil polisi terdengar sayup-sayup mendekat, memecah keheningan malam yang baru saja tercipta. Ilham tidak tahu apakah sirene itu pertanda baik atau buruk. Namun, intuisinya mengatakan bahwa permainan baru saja dimulai. Ia memasukkan kartu nama itu ke dalam saku kemejanya, tepat di atas detak jantungnya yang mulai berirama normal kembali. Kios ini memang hancur berantakan malam ini. Tapi semangat Ilham entah kenapa justru bangkit kembali dari kuburnya. Ia mengambil sapu lidi dari sudut ruangan dan mulai menyapu pecahan kaca dan debu kotoran di lantai. Besok pagi mungkin akan menjadi akhir dari segalanya. Atau justru awal dari sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Sebuah tablet hitam tipis tiba-tiba berbunyi dari atas meja kerja tempat Pak Haris tadi meletakkan barang bawaannya. Ilham tersentak kaget, karena ia yakin tidak memiliki gadget secanggih itu seumur hidupnya di kios ini. Rupanya Pak Haris sengaja meninggalkan benda itu di sana, tersembunyi di balik tumpukan majalah bekas yang berdebu. Layar tablet itu menyala otomatis, menampilkan sebuah dokumen digital dengan judul yang membuat mata Ilham terbelalak lebar. Cahaya putih dari layar tablet itu menjadi satu-satunya sumber penerangan yang stabil, di tengah kekacauan kios yang gelap gulita. Ilham membaca deretan angka dan spesifikasi teknis yang tertera di sana dengan napas tertahan di kerongkongan. Itu bukan surat santunan atau dokumen donasi sosial seperti yang sempat ia khawatirkan dalam hati kecilnya. Layar itu menampilkan cetak biru sistem pendingin server data center yang membutuhkan tingkat presisi gulungan tembaga level industri militer. Jari telunjuk Ilham yang masih bernoda darah kering mengusap permukaan layar kaca yang dingin dan licin. Di bagian bawah dokumen digital itu tertulis klausul bahwa vendor terpilih harus lulus uji buta perbaikan manual. Kipas angin besi tua yang baru saja ia perbaiki ternyata adalah materi ujian praktek yang disamarkan dengan sempurna. Ilham baru menyadari bahwa getaran halus yang ia rasakan pada poros kipas tadi adalah standar toleransi nol yang mustahil dicapai mesin biasa. Rasa bangga perlahan merambat naik dari ulu hati, mendesak keluar rasa lelah dan putus asa yang sejak sore menghimpitnya. Ternyata Pak Haris tidak sedang mencari tukang servis murah untuk barang rongsokan kenangan mendiang istrinya. Miliarder itu sedang mencari tangan dingin yang mampu bekerja dengan hati di bawah tekanan mental yang luar biasa berat. Ilham merasa dihargai bukan karena belas kasihan, melainkan karena kompetensi teknis yang selama ini ia jaga mati-matian. Bunyi sirine yang tadi terdengar sayup-sayup, kini berubah menjadi raungan nyaring yang memekakan telinga di depan kios. Ilham meletakkan tablet mahal itu kembali ke meja kerja dengan sangat hati-hati agar tidak tergores debu. Ia berjalan tertatih menuju pintu rolling door, mengintip keluar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di gang sempit itu.
Cahaya lampu rotator berwarna biru dan merah berputar-putar liar, memantul di genangan air hujan di aspal jalan. 2 mobil patroli polisi parkir melintang menutup akses jalan tepat di depan ruko megah milik Ruben. Di belakangnya menyusul sebuah sedan hitam mengkilap yang terlihat asing dan terlalu mewah untuk berada di kawasan Ampel. Pintu sedan itu terbuka dan keluarlah seorang pria muda berjas rapi dengan kacamata bingkai tebal yang tampak sangat profesional. Pria itu berjalan cepat sambil memayungi dirinya sendiri, melangkah pasti melewati genangan lumpur tanpa ragu sedikit pun. Ia tidak menuju ke arah polisi, melainkan berbelok tajam masuk ke dalam kios Ilham yang pintunya masih terbuka lebar. Ilham mundur selangkah, merasa terintimidasi oleh penampilan pria itu yang sangat kontras dengan kondisi kiosnya yang kumuh. Pria itu mengangguk sopan, lalu mengeluarkan kartu identitas dari saku jasnya yang menunjukkan jabatannya sebagai Kepala Divisi Legal. Namanya Prasetyo, persis seperti nama yang disebut Pak Haris dalam percakapan telepon singkat tadi. Maaf, saya datang terlambat karena akses jalan masuk ke sini sedikit terhambat oleh truk material ilegal. Prasetyo berbicara dengan nada tenang dan artikulasi yang sangat jelas, berbeda jauh dengan gaya bicara preman pasar. Ia memandang sekeliling kios, mencatat setiap kerusakan yang ada dengan tatapan mata fotografis yang tajam dan analitis. Pandangannya berhenti pada pecahan multimeter di meja kerja, lalu beralih menatap wajah Ilham yang masih bingung. Pak Haris memerintahkan saya untuk mengamankan aset calon mitra vendor strategis perusahaan kami mulai detik ini juga. Prasetyo mengeluarkan sebuah map dokumen fisik dari tas kerjanya dan meletakkannya di atas meja kerja yang miring. Di dalam map itu terdapat surat kuasa hukum penuh untuk mewakili Ilham dalam segala urusan sengketa lahan. Ilham rasa lututnya lemas lagi, namun kali ini karena rasa lega yang begitu besar hingga membuatnya pusing. Tiba-tiba terdengar suara teriakan protes yang keras dari arah ruko sebelah, memecah konsentrasi mereka berdua. Ilham mengenali suara itu sebagai suara cempreng Ruben yang biasanya penuh arogansi dan kuasa. Namun kali ini nada suaranya terdengar panik dan putus asa, seperti tikus yang terpojok di sudut gudang. Penasaran, Ilham melangkah keluar diikuti Prasetyo yang tetap tenang berjalan di belakangnya seperti bayangan pelindung. Di halaman ruko sebelah, Ruben sedang berdebat sengit dengan seorang perwira polisi yang memegang tumpukan berkas tebal. Ruben masih mengenakan kemeja batiknya yang tadi, namun kini terlihat kusut dan basah oleh keringat dingin. Wajahnya pucat pasi saat melihat petugas berseragam memasang garis polisi berwarna kuning hitam di gerbang rukonya sendiri. Para preman yang tadi bersamanya sudah menghilang entah kemana, melarikan diri saat melihat aparat datang. Bapak tidak bisa menyegel tempat usaha saya tanpa surat perintah pengadilan yang sah dan jelas alasannya. Ruben berteriak histeris sambil menunjuk-nunjuk wajah petugas polisi dengan jarinya yang gemetar hebat. Perwira polisi itu hanya menepis tangan Ruben dengan gerakan tegas, lalu menyodorkan lembaran kertas merah ke hadapannya. Itu adalah surat perintah penyegelan bangunan karena pelanggaran izin peruntukan dan manipulasi batas tanah negara. Tim audit internal Pak Haris ternyata sudah bergerak senyap menyelidiki rekam jejak properti Ruben sejak seminggu lalu. Laporan warga tentang pencurian listrik yang dituduhkan ke Ilham justru menjadi bumerang yang membuka borok Ruben sendiri. Polisi menemukan bukti bahwa gudang Ruben lah yang selama ini mencuri aliran listrik industri untuk mesin-mesin berat ilegalnya. Ilham hanya bisa menggelengkan kepala melihat ironi nasib yang berputar begitu cepat dalam hitungan jam. Ruben menoleh dan melihat Ilham berdiri di sana didampingi pengacara berjas mahal yang tampak berwibawa. Tatapan matanya yang tadi penuh kebencian kini berubah menjadi tatapan memohon seolah meminta pertolongan pada korbannya. Namun Ilham hanya diam membalas tatapan itu dengan ekspresi datar tanpa niat untuk mengejek atau memuaskan ego. Ia sadar bahwa kejatuhan Ruben bukanlah kemenangannya, melainkan konsekuensi dari ketamakan yang dipelihara terlalu lama. Prasetyo maju selangkah mendekati kerumunan itu lalu menyerahkan kartu nama Pak Haris kepada perwira polisi tersebut. Suasana langsung berubah menjadi lebih formal dan kaku saat nama besar itu disebut dalam percakapan. Polisi itu mengangguk hormat dan segera memerintahkan anak buahnya untuk mempercepat proses penyegelan lokasi. Ruben digiring masuk ke dalam mobil patroli bukan sebagai saksi melainkan sebagai tersangka utama kasus penyerobotan lahan. Suara pintu mobil polisi yang ditutup keras terdengar seperti vonis hakim yang dijatuhkan tanpa ketuk palu. Ilham melihat sosok Ruben dari balik kaca jendela mobil. Wajahnya tertunduk dalam menutupi rasa malu. Tidak ada lagi ancaman penggusuran atau teror preman yang akan menghantui tidur Ilham malam ini. Kios kecilnya memang masih berantakan dan gelap, namun tanah tempatnya berpijak kini terasa lebih kokoh dari sebelumnya. Prasetyo kembali menghampiri Ilham yang masih terpaku menatap lampu rotator yang terus berputar menyilaukan mata. Ada satu hal lagi yang perlu Mas Ilham ketahui soal kontrak kerja yang ada di tablet itu. Pengacara muda itu menunjuk ke arah tablet yang masih menyala di dalam kios yang remang. Nilai kontrak itu bukan hanya soal jasa servis saja, tapi juga mencakup renovasi total tempat ini menjadi bengkel resmi. Ilham menelan ludah, merasa mimpi ini terlalu indah untuk menjadi kenyataan bagi orang kecil sepertinya. Ia teringat kembali pada Pak Haris yang menyamar jadi bapak tua lusuh hanya untuk menguji kejujurannya. Orang-orang besar ternyata punya cara unik untuk menemukan berlian di dalam tumpukan lumpur selokan kota. Ilham berjanji dalam hati, tidak akan menyia-nyiakan kesempatan emas yang diberikan Tuhan lewat perantara tangan manusia ini.
Hujan gerimis mulai turun lagi membasahi aspal jalan yang baru saja menjadi panggung drama keadilan sosial. Udara malam yang dingin kini terasa sejuk menyegarkan paru-paru Ilham yang seharian menghirup debu kecemasan. Ia memejamkan mata sejenak, menikmati suara rintik hujan yang beradu dengan suara kresek-kresek radio polisi. Malam ini, ia kehilangan satu multimeter tua, namun mendapatkan kembali masa depannya yang sempat hilang dicuri orang. Tiba-tiba seorang petugas polisi lain berjalan mendekati mereka dengan membawa sebuah buku catatan kecil berwarna hitam. Ia meminta keterangan saksi terkait laporan perusakan properti yang dilakukan Ruben dan anak buahnya tadi sore. Ilham mengangguk siap memberikan kesaksian, namun matanya tertuju pada sesuatu yang dibawa petugas itu. Di tangan kiri polisi itu tergenggam sebuah benda logam yang terlihat sangat familiar meski bentuknya sudah penyok. Itu adalah casing belakang multimeter Ilham yang tadi ditendang Ruben hingga terlempar ke halaman luar. Polisi itu menemukannya di dekat selokan saat sedang memasang garis polisi di sekitar TKP. Ilham menerima potongan logam itu dengan tangan gemetar, merasakan dinginnya besi yang basah oleh air hujan. Meski isinya sudah hancur, setidaknya ia bisa menyelamatkan satu bagian dari warisan ayahnya sebagai kenang-kenangan. Prasetyo melihat benda itu lalu tersenyum tipis penuh arti, seolah mengerti nilai sentimental di baliknya. Mas Ilham, besok pagi, tim konstruksi akan datang untuk merobohkan dinding pembatas di sebelah. Kalimat itu membuat Ilham tersentak kaget, karena mengira kiosnya yang akan dibongkar paksa. Namun Prasetyo segera melanjutkan kalimatnya dengan nada yang membuat jantung Ilham berdebar kencang sekali lagi. Tanah ruko sebelah yang disita negara itu akan dilelang, dan Pak Haris sudah menempatkan tawaran tertinggi atas nama yayasan. Kata-kata Prasetyo tentang yayasan dan peleburan lahan ruko sebelah masih berdengung asing di telinga Ilham. Ia menatap dinding pembatas kiosnya yang retak, seolah mencoba memvisualisasikan masa depan yang baru saja dijanjikan. Casing logam penyok di tangannya terasa semakin dingin seiring hembusan angin malam yang menerobos masuk tanpa permisi. Ilham meremas benda itu sekali lagi sebelum memasukkannya ke dalam saku celana kerjanya yang kotor. Prasetyo mempersilahkan Ilham duduk kembali di kursi plastik yang tadi diduduki Pak Haris dengan santai. Pengacara muda itu membuka map kulit yang dibawanya dan mengeluarkan sebuah dokumen resmi berlogo firma hukum ternama. Kertas itu terlihat sangat putih dan bersih, kontras dengan meja kerja Ilham yang penuh noda oli hitam. Ilham duduk dengan punggung tegak, namun matanya menyiratkan kewaspadaan seorang rakyat kecil yang takut dijebak birokrasi. Mas Ilham perlu menandatangani surat persetujuan pengalihan piutang ini sebagai formalitas hukum yang sah dan mengikat. Prasetyo menyodorkan pena berwarna perak yang terlihat mahal dan berat ke hadapan Ilham yang ragu. Ilham membaca judul dokumen itu dengan dahi berkerut, mencoba memahami bahasa hukum yang rumit dan berbelit. Inti dari surat itu adalah bahwa segala utang piutang atas nama almarhum ayahnya kini telah diambil alih. Pihak yang mengambil alih utang tersebut bukanlah bank atau lembaga keuangan, melainkan pribadi bernama Haris Wijaya. Ilham menelan ludah yang terasa kering saat melihat nominal angka yang tertera di baris paling bawah. Angka itu mencakup seluruh pokok utang, ditambah bunga berbunga yang selama ini dicekikan oleh Koruben. Jumlahnya cukup untuk membeli sebuah mobil keluarga baru, atau merenovasi rumah sederhana di pinggiran kota. Kenapa Pak Haris mau menanggung beban utang orang yang baru dikenalnya beberapa jam lalu secara cuma-cuma? Ilham meletakkan pena itu kembali ke meja, menolak untuk menandatangani sesuatu yang terasa terlalu indah. Ia tidak ingin lepas dari mulut buaya, hanya untuk masuk ke dalam mulut harimau yang lebih besar. Harga diri Ilham memberontak, karena ia merasa seperti sedang dikasihani sebagai pengemis yang tidak mampu bayar utang. Prasetyo tersenyum maklum melihat reaksi defensif Ilham yang menurutnya sangat langka di zaman sekarang. Ia mengambil selembar kertas lain dari dalam mapnya, yang kali ini terlihat seperti faktur tagihan biasa. Judul kertas itu tertulis jelas dengan huruf tebal berbunyi, Bukti Pembayaran Jasa Perbaikan Kipas Angin. Prasetyo meletakkan faktur itu tepat di samping surat pengalihan utang, agar Ilham bisa membandingkannya langsung. Nominal yang tertulis di faktur jasa servis itu sama persis hingga digit terakhir dengan jumlah utang Ilham. Ilham terbelalak kaget melihat angka fantastis itu dihargakan untuk sebuah pekerjaan menggulung dinamo kipas angin tua. Ia menggelengkan kepalanya kuat-kuat, merasa ini adalah lelucon yang tidak lucu atau kesalahan administrasi fatal. Tidak ada teknisi di dunia ini yang dibayar ratusan juta rupiah untuk memperbaiki barang rongsokan. Pak Haris tidak pernah memberikan uang cuma-cuma kepada siapapun, karena itu akan merusak mental pejuang. Prasetyo menjelaskan dengan nada tenang sambil menunjuk angka di faktur itu dengan ujung penanya yang mengkilap. Ini adalah valuasi profesional Pak Haris terhadap integritas dan keahlian Mas Ilham yang menyelamatkan aset emosional beliau.
Bagi Pak Haris, kenangan mendiang istrinya tidak bisa dinilai dengan uang receh, melainkan dengan ketulusan hati. Ilham terdiam membisu mendengar penjelasan itu, merasakan dadanya sesak oleh gelombang emosi yang campur aduk. Ia teringat bagaimana ia menolak mengerjakan pesanan borongan demi memperbaiki kipas itu dengan bahan terbaik. Saat itu ia berpikir ia sedang melakukan tindakan bodoh yang akan membuatnya rugi bandar dan kehilangan kios. Ternyata Tuhan punya kalkulator sendiri yang hitungannya jauh melampaui logika matematika manusia manapun. Jadi utang saya lunas bukan karena belas kasihan, tapi karena saya bekerja untuk membayarnya secara profesional. Ilham bertanya lirih, memastikan pemahaman barunya tentang martabat dirinya yang baru saja dipulihkan. Prasetyo mengangguk mantap memberikan validasi yang sangat dibutuhkan oleh jiwa muda yang sedang terluka itu. Tanda tangan di sini hanya konfirmasi bahwa Mas Ilham menerima pembayaran jasa tersebut secara legal dan sah. Tangan Ilham gemetar saat meraih kembali pena perak itu, merasakan bobot tanggung jawab yang menyertainya. Ia menggoreskan tanda tangannya di atas materai 6.000 yang sudah ditempel rapi di kolom penerima. Tinta hitam mengalir lancar di atas kertas, menandai berakhirnya era kegelapan yang menghantui keluarganya bertahun-tahun. Beban berat yang selama ini menekan pundaknya seolah terangkat seketika, terbang bersama asap rokok Pak Haris yang sudah hilang. Suara sirina mobil polisi yang membawa Koruben kini benar-benar lenyap di telan jarak dan hiruk-pikuk kota. Keheningan malam di lorong Ampel perlahan kembali normal, diisi oleh suara jangkrik dan tetesan air sisa hujan. Ilham menyandarkan punggungnya ke kursi, merasakan kelegaan fisik yang luar biasa, hingga membuatnya ingin menangis. Namun, air matanya sudah habis terkuras tadi, saat melihat multimeternya hancur di lantai beton ini. Prasetya merapikan dokumen-dokumen itu dan memasukkannya kembali ke dalam tas kerjanya dengan gerakan efisien. Ia tidak langsung berpamitan pulang, melainkan berdiri dan berjalan menuju pintu rolling door yang terbuka. Pengacara itu menatap langit malam yang mulai bersih dari awan mendung, memperlihatkan sedikit bintang. Ilham ikut berdiri menghampiri Prasetyo, merasa perlu mengucapkan terima kasih yang layak kepada utusan pembawa kabar baik ini. Terima kasih sudah membantu saya dan Pak Haris malam ini, meski saya tidak punya apa-apa untuk membalasnya. Ilham berkata tulus sambil menatap profil samping wajah Prasetyo, yang terlihat lelah namun puas. Prasetyo menoleh dan menepuk bahu Ilham pelan, sebuah gestur persahabatan yang melampaui hubungan profesional. Tugas saya hanya membereskan sampah masa lalu agar Mas Ilham bisa fokus membangun masa depan mulai sekarang. Prasetyo menunjuk ke arah ujung gang, tempat sebuah truk box berwarna kuning mulai terlihat bermanuver masuk. Suara mesin diesel truk itu terdengar menderu rendah, memecah keheningan malam yang baru saja tercipta. Lampu sorot truk itu menyapu dinding-dinding ruko yang kusam, membuat bayangan panjang yang bergerak dramatis. Ilham menyipitkan mata, mencoba mengenali logo perusahaan yang tertempel di pintu kabin truk tersebut. Itu adalah truk logistik milik perusahaan Pak Haris, yang membawa peralatan kerja standar industri terbaru. Prasetya menjelaskan sebelum Ilham sempat bertanya apa yang sedang terjadi di jam istirahat warga ini. Pak Haris tidak suka membuang waktu, jadi beliau memerintahkan tim instalasi untuk mulai bekerja malam ini juga. Kios ini harus siap beroperasi dengan standar baru besok pagi, saat matahari terbit di ufuk timur. Ilham terpaku di tempatnya, tidak menyangka bahwa perubahan nasibnya akan berjalan secepat kilat seperti ini. Ia mengira akan ada jeda waktu beberapa hari untuk bernapas atau sekadar merenungi nasib. Namun, ritme kerja orang-orang sukses ternyata tidak mengenal kata nanti atau besok lusa dalam kamus mereka. Ilham merasakan adrenalin kembali memompa di dalam darahnya, mengusir rasa kantuk dan lelah yang sempat menyerang. Truk itu berhenti tepat di depan kios, mendesiskan rem anginnya yang nyaring di telinga. 2 orang petugas berseragam wearpack biru turun dengan sigap, membawa kotak-kotak peralatan yang terlihat berat. Mereka menyapa Prasetyo dengan hormat, lalu langsung bergerak menurunkan muatan tanpa banyak bicara. Ilham melihat sebuah meja kerja workbench bercayang kokoh diturunkan dari bak belakang truk dengan hidrolik. Meja itu terlihat sangat modern dan fungsional, jauh berbeda dengan meja kayu reyot warisan ayahnya yang sudah rusak. Ilham merasa sedikit sedih melihat perabot lamanya akan diganti, namun ia sadar ini adalah konsekuensi kemajuan. Ia masuk kembali ke dalam kios untuk mengambil barang-barang pribadinya yang masih tersisa di laci meja lama. Tangan Ilham meraba bagian bawah meja, mencari ukiran nama ayahnya yang dulu pernah dibuat iseng dengan paku.
Ia menemukan ukiran kasar itu dan mengusapnya perlahan, sebagai bentuk pamitan terakhir pada benda mati yang berjasa. Ilham mengambil pahat kecil dan memotong bagian kayu yang ada ukiran namanya untuk disimpan sebagai kenang-kenangan. Suara kayu retak terdengar lirih di tengah kesibukan para pekerja yang mulai memasukkan peralatan baru. Prasetyo memperhatikannya dari ambang pintu, memberikan ruang privasi bagi Ilham untuk memproses transisi emosional itu. Mas Ilham, jangan lupa tablet yang ada di meja itu, karena itu adalah kunci akses utama ke sistem kami. Prasetyo mengingatkan saat melihat Ilham hampir meninggalkan gadget mahal itu di atas tumpukan kardus. Ilham mengambil tablet itu lagi, layar sentuhnya menyala otomatis saat mendeteksi gerakan tangan. Kali ini layar itu tidak menampilkan dokumen kontrak, melainkan sebuah denah arsitektur 3 dimensi. Gambar itu menunjukkan desain interior baru kiosnya yang digabungkan dengan ruko 11 menjadi satu kesatuan bengkel modern. Ada ruang tunggu pelanggan yang nyaman, ruang kerja steril, dan gudang penyimpanan material yang luas. Di pojok ruangan dalam desain itu, terdapat sebuah lemari kaca khusus dengan pencahayaan sorot yang dramatis. Ilham memperbesar gambar lemari kaca itu, penasaran apa yang akan dipajang di tempat seistimewa itu. Di dalam visualisasi lemari kaca itu, terlihat sebuah benda tunggal yang dipajang dengan penuh penghormatan. Benda itu adalah kipas angin besi tua berwarna hijau lumut milik Pak Haris yang baru saja diperbaikinya. Di bawahnya, terdapat plakat kecil bertuliskan simbol integritas dan kualitas tanpa kompromi. Ilham tersenyum getir, menyadari bahwa Pak Haris benar-benar serius menjadikan kipas butut itu sebagai monumen filosofi perusahaan barunya. Salah satu pekerja berseragam biru menghampiri Ilham, sambil membawa sebuah kotak koper berwarna hitam matte. Kotak itu terlihat sangat kokoh dan tahan banting, mirip dengan koper senjata di film-film aksi. Pekerja itu meletakkan koper tersebut di atas meja kerja baja yang baru saja selesai dirakit di tengah ruangan. Ini inventaris pribadi untuk kepala teknisi dari Pak Haris langsung. Mohon diperiksa kelengkapannya. Ilham meletakkan tabletnya dan mendekati koper hitam misterius itu dengan jantung berdebar kencang. Ia membuka kunci pengaman koper itu yang berbunyi klik renyah dan presisi di telinga. Saat tutup koper terangkat, aroma busa pelindung baru dan logam berkualitas tinggi menyeruak keluar. Di dalam koper itu tertata rapi set lengkap alat ukur listrik digital tercanggih yang pernah Ilham lihat di internet. Namun, perhatian Ilham bukan tertuju pada alat-alat canggih itu, melainkan pada satu slot kosong di bagian tengah busa. Slot itu memiliki bentuk yang sangat spesifik, bukan berbentuk alat modern yang kotak dan simetris. Bentuk lekukan busa itu melengkung dan agak tebal di bagian bawahnya, sangat familiar di mata Ilham. Ia meraba saku celananya, mengeluarkan kasing penyok multimeter ayahnya yang tadi ia simpan. Ilham mencoba memasukkan bangkai multimeter tua itu ke dalam slot kosong di koper peralatan barunya. Benda itu masuk dengan sempurna, seolah tempat itu memang sengaja dicetak khusus untuk menampung masa lalu. Perpaduan antara teknologi masa depan dan warisan masa lalu kini bersanding harmonis dalam satu wadah. Ilham menyadari bahwa ia tidak perlu membuang sejarahnya untuk bisa melangkah maju ke masa depan yang lebih cerah. Prasetyo melihat jam tangannya, lalu mengangguk puas melihat progres instalasi yang berjalan sangat cepat. Saya harus kembali ke kantor pusat untuk mengurus administrasi lelang tanah besok pagi. Prasetyo menjabat tangan Ilham erat-erat menyalurkan semangat profesionalisme antara rekan kerja. Selamat bergabung di keluarga besar Wijaya Elektrindo Mas Ilham, dan selamat bekerja keras mulai detik ini. Ilham mengantar Prasetyo sampai ke pintu mobil sedannya yang masih menunggu dengan mesin menyala halus. Mobil mewah itu melaju pergi meninggalkan Ilham yang kini berdiri di tengah kesibukan para pekerja instalasi. Ia bukan lagi seorang pemuda sebatang kara yang terlilit utang dan dikejar preman jalanan. Ia adalah kepala teknisi yang memegang kendali penuh atas nasib dan masa depannya sendiri mulai malam ini. Hujan telah benar-benar berhenti, menyisakan udara malam Surabaya yang bersih dan dingin menyegarkan. Ilham menarik nafas panjang, memenuhi paru-parunya dengan oksigen harapan baru yang melimpah ruah. Ia berbalik badan, menatap kiosnya yang sedang bertransformasi dengan suara bor listrik dan palu yang bersahutan. Namun, di tengah kebisingan itu, telinganya menangkap suara lain yang berbeda dari arah meja kerjanya. Suara itu adalah bunyi notifikasi berulang-ulang dari tablet yang ia letakkan di samping koper hitam. Ilham berjalan mendekat, mengira itu adalah pesan susulan dari Prasetyo atau Pak Haris. Namun, saat ia melihat layar tablet itu, dahinya berkerut bingung membaca nama pengirim pesan yang muncul. Pesan itu bukan dari manajemen perusahaan, melainkan dari sebuah nomor asing yang tidak terdaftar di kontak manapun. Isi pesan itu singkat namun cukup untuk membuat bulu kuduk Ilham meremang seketika di tengah ruangan yang terang. Pesan itu berbunyi, "Jangan senang dulu anak muda. Permainan kita belum selesai hanya karena satu babak berakhir." Ilham menatap layar tablet itu dengan mata menyipit, mencoba membaca makna tersirat di balik deretan kalimat ancaman tersebut.
Cahaya kebiruan dari layar memantul di bola matanya yang lelah. Namun kini kembali waspada, seperti rusa di padang terbuka. Pesan dari nomor tak dikenal itu jelas, bukan sekadar iseng, melainkan peringatan bahwa musuhnya belum benar-benar mati. Ia tahu, Koruben mungkin sudah ditahan polisi, tapi gurita bisnis dan koneksinya pasti masih menjalar liar di luar sana. Namun anehnya, rasa takut yang tadi sempat melumpuhkannya saat pemutusan listrik, kini tidak lagi terasa mencekik leher. Ilham justru merasakan ketenangan aneh yang muncul dari kepastian bahwa ia tidak lagi bertarung sendirian di ring tinju ini. Ia mengambil tangkapan layar pesan itu sebagai barang bukti, lalu mematikan notifikasi agar tidak mengganggu fokus kerjanya. Anjing menggonggong kafilah berlalu, sebuah pepatah lama yang kini menjadi mantra pelindung mentalnya malam ini. Para pekerja instalasi di sekitarnya masih sibuk membongkar pasang peralatan dengan ritme kerja yang terkoordinasi, seperti tarian mekanik. Suara bor listrik yang menembus beton dinding pembatas ruko terdengar berirama, menyaingi detak jantung Ilham yang berangsur normal. Debu putih berterbangan di udara, saat tembok pemisah antara masa lalu yang sempit dan masa depan yang luas akhirnya runtuh. Ilham menutup hidungnya dengan kerah baju, melihat celah menganga yang kini menyatukan kios kecilnya dengan ruang gudang di sebelah. Seorang mandor proyek menghampiri Ilham sambil membawa 2 gelas kopi hitam panas yang uapnya mengepul wangi di udara dingin. Ia menyodorkan 1 gelas plastik itu kepada Ilham tanpa banyak bicara, seolah tahu apa yang dibutuhkan sang tuan rumah. Aroma kopi robusta yang pekat seketika bercampur dengan bau semen basah dan cat baru, menciptakan parfum khas proyek pembangunan. Ilham menyesap cairan hitam itu perlahan, merasakan kehangatan menjalar ke seluruh tubuhnya yang mulai kedinginan diterpa angin malam. Terima kasih Pak sudah bekerja lembur demi tempat kecil ini, padahal seharusnya kalian istirahat di rumah. Ilham membuka percakapan basa-basi, mencoba mencairkan suasana kaku di antara deru mesin pemotong keramik. Mandor itu tertawa renyah, sambil menyekak keringat di dahinya dengan handuk kecil yang dikalungkan di leher. Ini perintah langsung dari Pak Haris, Mas. Dan bagi kami, perintah beliau adalah amanah yang pantang ditunda-tunda. Ilham mengangguk mengerti, menyadari betapa besar loyalitas yang berhasil dibangun oleh Pak Haris terhadap anak buahnya. Ia berjalan mendekati meja kerja barunya, yang kini sudah terpasang lengkap dengan lampu sorot LED yang sangat terang. Di sana tergeletak bangkai multimeter ayahnya yang tadi ia selamatkan dari tong sampah sejarah. Ilham meletakkan gelas kopinya dan duduk di kursi ergonomis yang terasa sangat empuk dan mendukung tulang punggungnya. Tangannya meraih kasing penyok itu dan meletakkannya di bawah lensa pembesar yang terintegrasi dengan lampu meja. Dengan peralatan canggih yang kini dimilikinya, Ilham bisa melihat setiap retakan mikro pada backlight hitam itu dengan jelas. Ia mengambil botol lem resin epoksi industri dari laci peralatan dan mulai meracik campurannya di atas palet kecil. Niatnya bukan untuk mengembalikan alat itu menjadi baru, melainkan untuk menyatukan kembali kepingan kenangan yang terserak. Ilham bekerja dengan telaten, mengoleskan lem super kuat itu ke setiap celah retakan dengan bantuan jarum suntik presisi. Ia memperlakukan benda mati itu seperti seorang dokter bedah yang sedang menjahit luka pasien di meja operasi. Suara gesekan amplas halus terdengar lirik saat ia meratakan permukaan lem yang sudah mengering agar nyaman digenggam kembali. Bekas-bekas lem itu sengaja ia biarkan terlihat transparan sebagai kintsugi, atau seni memperbaiki keretakan dengan emas. Di luar sana, langit timur mulai menunjukkan semburat ungu tipis pertanda waktu subuh akan segera tiba menyapa Surabaya. Suara ayam jantan berkokok dari kampung sebelah terdengar sayup-sayup bersahutan dengan suara mesin gerinda yang mulai dipelankan. Para pekerja mulai membereskan peralatan berat mereka, menyisakan pekerjaan finishing ringan untuk tim pagi yang akan datang bergantian. Ilham meniup debu sisa amplas dari permukaan multimeter itu dan tersenyum puas melihat hasilnya yang tidak sempurna tapi utuh. Ia kemudian mengambil modul mesin multimeter digital baru dari koper hitam pemberian Pak Haris yang tergeletak di samping. Ilham membongkar casing plastik alat baru itu tanpa ragu, memisahkan papan sirkuit utamanya dari pembungkus aslinya. Ia ingin melakukan transplantasi organ, memindahkan jantung teknologi masa depan ke dalam tubuh warisan masa lalu. Ini adalah proyek pertamanya sebagai kepala teknisi Wijaya Elektrindo, sebuah simbolisasi dari prinsip hidup yang akan ia pegang teguh. Proses penyolderan kabel-kabel halus itu membutuhkan konsentrasi tingkat tinggi karena perbedaan desain antara 2 generasi alat ukur. Namun, tangan Ilham tidak lagi gemetar seperti saat ia menjamper listrik ilegal di tengah badai hujan kemarin sore. Tangannya kini stabil dan mantap didukung oleh meja kerja yang kokoh dan pencahayaan yang memadai. Asap timah solder mengepul tipis,
membawa aroma rosin yang selalu berhasil menenangkan saraf-saraf tegangnya. Saat kabel terakhir berhasil disambungkan, Ilham menutup kembali kasing tua itu dan mengencangkan baut-bautnya dengan obeng torsi. Benda itu kini terasa padat dan berat di genggaman, sebuah perpaduan unik yang mungkin hanya ada satu di dunia. Ilham memutar selektor putarnya ke posisi on, menunggu dengan napas tertahan apakah modifikasinya berhasil atau gagal total. Layar LCD kecil yang ia tanam di balik kaca retak itu berkedip sesaat sebelum menampilkan angka 0,00 yang stabil. Suara azan subuh mulai berkumandang dari Masjid Ampel yang legendaris. Suaranya mengalun merdu menembus dinding-dinding ruko. Panggilan sholat itu seolah menjadi tanda restu dari langit atas babak baru kehidupan yang akan dijalani Ilham. Ia meletakkan alat ukur hibrida itu di saku dadanya, merasakan detak jantungnya sendiri beriringan dengan getaran kehidupan di luar sana. Ilham berjalan menuju keran air di sudut ruangan yang baru dipasang untuk mengambil wudhu, membasuh debu dan dosa masa lalu. Air dingin yang membasuh wajahnya terasa sangat menyegarkan, seolah membilas sisa-sisa kepahitan dan dendam yang sempat bercokol. Ia menggelar sajadah lusuh miliknya di atas lantai keramik baru yang masih mengkilap dan bersih. Di tengah ruangan yang kini modern dan canggih, Ilham bersujud menghadap kiblat, menyerahkan segala urusan hasil akhir kepada Yang Maha Kuasa. Ia sadar bahwa kontrak kerja dan peralatan mahal hanyalah titipan yang bisa diambil kembali kapan saja jika ia lupa diri. Selesai sholat, Ilham duduk bersila sejenak, membiarkan ketenangan pagi meresap ke dalam pori-pori kulitnya. Ia melihat sekeliling ruangan workshop yang kini tampak asing namun menjanjikan banyak harapan baru. Dinding yang dulu kusam dan penuh jamur kini bersih bercat putih, memantulkan cahaya matahari pagi yang mulai masuk. Rak-rak besi tua yang dulu miring kini digantikan oleh kabinet modular yang rapi dan profesional. Sebuah truk box lain tiba di depan kios, membawa stok material tembaga dan suku cadang untuk operasional bulan pertama. Ilham bangkit berdiri, merapikan sarung dan baju kokonya, siap menyambut tantangan hari pertama bekerja secara resmi. Ia bukan lagi Ilham si tukang gulung dinamo pinggiran yang bisa diremehkan dan diinjak-injak preman pasar. Ia adalah mitra strategis industri yang memegang kunci kualitas pendingin data di separuh wilayah Jawa Timur. Ilham berjalan keluar menyapa matahari pagi Surabaya yang bersinar terik tanpa ragu menyinari jalanan basah. Ia melihat ke arah ruko sebelah yang kini sudah dipasang papan segel resmi dari Kejaksaan Negeri. Tidak ada rasa dendam saat melihat tempat itu. Hanya rasa kasihan pada ambisi manusia yang tidak terkendali. Ilham merogoh saku celananya, mengambil ponsel pintarnya yang retak layarnya untuk mengirim pesan balasan pada nomor misterius tadi. Ia mengetik kalimat singkat yang padat tanpa emosi berlebih. Hanya sebuah pernyataan sikap seorang petarung. Silahkan datang kapan saja. Pintu saya selalu terbuka untuk pelanggan yang sopan, tapi tertutup rapat untuk preman. Ilham menekan tombol kirim, lalu memblokir nomor itu selamanya dari kehidupannya yang baru. Ia tidak punya waktu untuk meladeni hantu masa lalu saat masa depan sudah menunggu di depan mata untuk dikerjakan. Angin pagi berhembus pelan menggoyangkan pelang nama baru yang sedang dipasang oleh pekerja di atas pintu ruko gabungan itu. Pelang itu bertuliskan Wijaya Technical Center, Ampel Branch, dengan huruf timbul yang gagah dan elegan. Ilham tersenyum tipis melihat namanya tidak ada di sana, namun roh kerjanya ada di setiap sudut bangunan itu. Nama besar tidak penting baginya, yang penting adalah karya nyata yang bermanfaat bagi orang banyak. Ia kembali masuk ke dalam bengkel, mengambil multimeter hibrida ciptaannya, dan sebatang prop tester merah dan hitam. Ilham mendekati sebuah panel listrik induk yang baru terpasang di dinding untuk melakukan pengecekan rutin harian. Ia menempelkan prop itu ke terminal fasa dan netral dengan gerakan yakin dan terlatih. Jarum digital di layar multimeter bergerak naik dengan cepat, lalu berhenti di angka tegangan standar yang sempurna. Dengungan halus listrik yang mengalir di seluruh instalasi bengkel, terdengar seperti musik orkestra di telinga Ilham yang peka. Semuanya berjalan normal, stabil, dan aman di bawah kendali tangannya, yang kini didukung teknologi terbaik. Ilham menarik napas panjang, menghirup aroma kopi yang masih tersisa di gelas plastiknya di meja kerja. Hidup memang penuh kejutan. Kadang kita di bawah, kadang kita ditarik ke atas, dengan cara yang tak terduga. Ilham menatap keluar jendela kaca besar yang kini menjadi etalase bengkelnya, melihat kesibukan pasar Ampel yang mulai menggeliat. Orang-orang berlalu lalang dengan urusan mereka masing-masing, tanpa tahu drama apa yang terjadi di tempat ini semalam. Bagi dunia luar, ini hanyalah hari biasa di Surabaya yang panas dan sibuk, seperti hari-hari lainnya. Tapi bagi Ilham, ini adalah hari pertama dari sisa hidupnya yang akan ia dedikasikan untuk keunggulan dan integritas. Ia menekan tombol pengunci pada pintu kaca otomatis bengkelnya, membiarkannya terbuka lebar menyambut pelanggan pertama.
entah itu pelanggan korporat besar atau sekadar tetangga yang butuh servis kipas angin butut. Ilham siap melayani semuanya dengan standar kualitas yang sama persis seperti yang ia berikan pada kipas Pak Haris. Karena di meja kerjanya, setiap gulungan kawat tembaga adalah doa yang ia panjatkan dalam diam. Suara notifikasi email masuk berbunyi dari tablet di meja kerja, menandakan perintah kerja pertama dari pusat data telah tiba. Ilham melangkah mantap menuju meja kerjanya, siap menaklukkan tantangan teknis apapun yang disodorkan nasib. Ia mengambil solder uapnya yang canggih, menyalakannya dengan satu sentuhan ringan di panel sentuh. Udara panas mulai mendesis keluar, siap melelehkan timah dan menyatukan komponen-komponen terpisah menjadi satu kesatuan fungsi. Ilham menoleh sekilas ke arah multimeter tua di sampingnya, yang layarnya masih menyala terang, menampilkan angka stabil. Ia merasa seolah ayahnya sedang berdiri di sampingnya, tersenyum bangga melihat pencapaian anaknya hari ini. Ilham mengangguk kecil pada bayangan itu, lalu memusatkan seluruh perhatiannya pada pekerjaan di hadapannya. Roda kehidupan terus berputar, dan Ilham kini adalah salah satu penggerak utamanya yang tak tergantikan.